Halo, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Margreti Pinangkan, SPDK, dengan nomor induk mahasiswa 15001041212. Berasal dari Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tondano Barat, dan tempat mengajar Sekolah Dasar Negeri 6 Tondano. Terima kasih. Cristiano, silakan. Yang berjalan. Oke, sebelum pelajaran agama ini dimulai, tentu dibuka dengan menyanyi dan berdoa. Diundang siapa yang bersedia untuk berdoa, pimpin berdoa. Tadi Ibu dan doa boleh? Silakan datang di depan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita nyanyi bersama Bapa datang padamu satu kasih. Bapa datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin dan membagikan. Terima kasih pada Pro yang sudah memimpin kita dalam doa. Semangat hari ini, boleh? Boleh, coba Ibu mau lihat. Ibu dapat lihat ini cian-cian so lebih cantik, so lebih basah. Semangat hari ini. Harap kau semangat untuk belajar agama. Anak-anak sekalian, kita akan mulai belajar agama. Masih ingat pelajaran lalu tentang Amos? Masih? Iya. Bagaimana Amos dipakai Tuhan? Dia cuma orang biasa, seorang petani, tapi akhirnya dia dipakai oleh siapa? Tuhan. Pakai untuk menyampaikan kebenaran kepada bangsa Israel. Apakah anak-anak ingin dipakai oleh Tuhan? Ingin? Tentu kita mau semua untuk dipakai oleh Tuhan. Anak-anak, materi kita saat ini adalah Allah sumber kekuatan. Dan materi ini kita lihat cerita Mika yang terdapat di Mika 1 ayat 1 dan Mika 7 sampai ayatnya yang ke-22. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang cerita Intan dan tentang masa depan. Jadi kalau belajar tentang cerita Intan dan belajar tentang masa depan. Nah, setelah belajar materi ini, tentu Ibu punya harapan kepada anak-anak supaya anak-anak pasti memiliki iman, memiliki kepercayaan kepada Tuhan, dan mengakui bahwa hanya Tuhanlah memberi kekuatan bagi kita semua. Kita lanjut, kita lihat tujuan untuk belajar agama saat ini. Tujuan materi kita adalah, silakan anak-anak lihat, dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, siswa kelas 4
dapat memiliki kompetensi, memahami keterbatasan sebagai manusia, dan membuat karya yang mengeksplorasikan keterbatasannya sebagai manusia dengan memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Itulah tujuan pembelajaran kita saat ini. Materi yang kita akan belajar ini tentang Intan dan cita-cita masa depan. Dan tentu kalau ingin mencapai cita-cita, karena anak-anak ingin meraih cita-cita, tentu itu harus ada pengorbanan, ada kerja keras, ada semangat, agar supaya cita-cita itu bisa tercapai. Jadi itu kerja keras itu perlu. Jadi itu cita-cita itu bukan cuma diraih tanpa pengorbanan, tapi tentu harus ada perjuangan dan pengorbanan. Sekarang silakan amati gambar. Beri kesempatan untuk lihat gambar. Sudah, so amati gambarnya. Apa yang anak-anak lihat di gambar? Si kuat? Apa? Apa? Coba kuat? Kelulusan. Ya. Dan kalau dia lulus itu tentu adalah apa? Ibu udah bilang tadi apa? Pengorbanan dan kerja keras. Sampai dia menjadi sarjana kan? Mulai dari SD, SMP, SMA, sampai dia jadi sarjana. Lanjutnya, mana ada perhatikan ini? Perhatikan gambar dan videonya sudah selesai amati. Ya. Untuk ada kertas yang ibu bagikan untuk lembar kerjanya sebentar. Dan lembar kerja ini akan kamu kerjakan di situ. Coba lihat sudah. Kemudian coba anak-anak silakan baca materi tentang Intan yang ada di buku toh halaman 37. Ibu beri kesempatan untuk menyimak, cari tahu, pahami tentang cerita Intan. Silakan baca baik-baik. Selesai baca? Ya. Ibu mau bertanya, adakah pengalaman di antara kamu yang mirip seperti Intan? Ada? Oh ya, Gabriel, silakan. Bagaimana ceritanya? Sebelumnya, cuma ada kayak oh iya, jadi mirip ya seperti Intan. Ini kata ada kejadian longsor, jembatan longsor rusak, jadi air banjir. Terima kasih Gabriel. Sekarang anak-anak coba lihat di depan materi kita saat ini. Sekalian, materi kita saat ini, orang tentu mempunyai cita-cita atau mimpi tentang masa depannya.
Misalnya, ada yang bercita-cita ingin jadi guru, dokter, atau polisi, atau penguasa, dan lain-lain. Atau ada yang bercita-cita akan menjadi utusan sekolah, mengikuti lomba olahraga, atau seni seperti melukis, menyanyi, mengikuti tingkat kabupaten, atau sampai di provinsi. Atau sampai nasional, kegiatan begitu. Mengikuti lomba dari kabupaten, provinsi sampai ke nasional. Nah, tidak salah jika kita mempunyai cita-cita. Tidak salah jika kita mempunyai mimpi untuk masa depan kita. Namun, mimpi itu harus diikuti dengan kerja keras, dengan pengorbanan. Seperti tadi tuh dibilang, harus ada kemauan. Silakan anak-anak bermimpi toh. Tetapi selalu ada pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, semuanya untuk mencapai cita-cita itu tidak mudah. Harus rajin belajar mulai dari sekarang. Ada mimpi yang dapat diwujudkan, tetapi ada yang belum bisa diwujudkan karena berbagai kendala. Contoh seperti cerita Intan tadi toh, dia suka belajar, dia suka ke sekolah tapi tidak bisa. Ada yang menghalangi Intan untuk belajar. Tapi Intan tidak putus asa. Dia tetap rajin, dia tetap punya keinginan, dia tetap ada semangat walaupun dia kena bencana. Intan berpikir toh pasti kalau banjir sudah ada, airnya sudah turun, dia pasti akan bisa apa? Sekolah lagi. Jadi tantangan itu tidak membuat dia patah semangat. Dia tetap semangat, dia yakin kalau banjir sudah hilang, sudah sirna, air sudah lenyap, suruh ke bawah, dia bisa sekolah lagi. Nah, sekali lagi, cita-cita itu bisa tercapai, bisa terwujud, asalkan ada usaha dan mau belajar. Cocok seperti gambar tadi kan, sampai jadi sarjana, sampai juga di video tadi dia bekerja. Berarti itu kan melalui usaha dan belajar. Anak-anak ingin mencapai cita-cita? Ingin? Mau? Semangat kok, coba mau? Mau. Ya. Kamu semua mau. Jadi anak-anak setelah melihat gambar, video, dan materi, sekarang kita akan masuk pada diskusi. Jadi ibu berbagi kelompok. Kelompok 1 yang di bagian sini, kelompok 2 yang di bagian sebelah kiri dari ibu. Dan sebentar ada saling menukar informasi. Jadi jawaban kelompok di sini, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2, sebaliknya kelompok 2 mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1. Jadi kalian berdiskusi lalu saling menukar informasi. Apa yang kamu tahu, apa yang kamu ketahui sesuai dengan pertanyaan yang sudah kamu tulis. Boleh begitu? Boleh. Ya. Oke, sekarang diberi kesempatan untuk kelompok berdiskusi dari kelompok 1, kelompok 2. Silakan saling bertanya. Begitu juga kelompok di sini. Semua diharapkan untuk aktif untuk berdiskusi.
So, jadi langsung jawabnya apa? Diskusi. Iya. Coba. Gabriel boleh berhadapan dengan teman bukan apa-apa ya. Diskusi. Silakan bahas. Kan soalnya silakan. Ya. Ada kesulitan? Ibu, Ya. Ada yang mau bertanya? boleh Kelompok satu semoga. Silakan. Tolong semoga. Jadi satu orang itu suka jawab. Nah, ya. Yang lain kasih pendapat. Yang lain tetap kasih pendapat. sudah Aku ada di sini berdiskusi. satu orang itu tulis Ayo, berarti ribut dengan diskusi ya. satu Bukan orang ribut dengan baca cerita lain. Bu, satu Ya. orang mau tulis boleh satu orang Satu orang bisa, perwakilan. Yang penting kelompok yang lain kasih pendapat. Dianggap tuh yang menulis itu ketua kelompok. apa tuh pendapat Jadi sekali lagi ribut dengan diskusi ya. bahwa itu Oke, jadi sekali lagi diingatkan kepada kelompok. Dedek, Madam Kira, saling kasih pendapat ke ketua kelompok. Nanti sarankan itu akan dibacakan. Begitu juga. Kelompok di sini sudah selesai? Ya. Kelompok satu sudah selesai. Mana? Kelompok dua. Ada yang kesulitan? Ya. Tentunya sebentar siap-siap untuk kelompok mau bacakan DP soal, DP jawaban. Sekarang aku mau tanya, apakah kelompok 2 sudah selesai? sudah Yakin? yakin Kelompok 1 siap? ya Mana suara kelompok 1 siap? sudah Iya. Sekarang diberi kesempatan kepada ketua kelompok untuk menyampaikan jawaban dari kelompok 1. Siapa ketua kelompok 1 siapa? Ayo, siapa pun? Coba. Gabriel, silakan Gabriel tampil ke depan. Teman-teman kelompok 2, silakan dengan jawabannya. Berarti datang sini supaya kelompok 2 ada yang bisa baca pelan-pelan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Adakah pertanyaan dari kelompok 2? ada Coba kelompok 1 dengar ya, ada pertanyaan dari kelompok 2. Setelah mendengar jawaban kelompok 1, kelompok 2 ada pertanyaan. Jadi siap-siap jawab ya kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 1. menurut kamu apakah Intan memiliki iman Coba diskusi dengan teman apa menurut kata kamu apakah Intan memiliki iman? iya Intan memiliki iman Nah, kelompok 1 sudah dengar jawabannya, kelompok 2 sudah dengar jawabannya. Sudah. Kan kita pasti memiliki iman karena apa? Dia taat kepada Tuhan dan dia menempuh apa? Banjir selesai. Ada lagi pertanyaan? ada satu Siap lagi kelompok 1 menjawab?
Selain sabar, apakah usahanya ialah? Ya, sudah ingat jawaban kelompok 2? Ya, Boleh? boleh. Nah, oke. Sekarang terima kasih pada kelompok 2 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sekarang jawaban kelompok 2. Kita dengarkan jawaban kelompok 2. Atau mungkin masih ada pertanyaan untuk kelompok 1. Ada lagi? Ya, Sudah, so nama bertanya. sudah. Sekarang kelompok 2 silakan datang ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Apa yang kamu lakukan jika Intan adalah temanmu? Misalnya Intan adalah teman kita harus saling membantu dan memberikan sedekah. Walau kita tidak berkenalan dengan Intan, kita harus memberikan apa adanya dan semangat untuk dia berjuang untuk menghadapi banjir. Nomor 1. Intan adalah teman kita harus saling membantu dan memberikan sedekah. Walau Intan bukan teman kita atau tidak berkenalan, kita harus memberikan apa adanya dan semangat untuk dia untuk menghadapi banjir. Ya, itu untuk jawaban kelompok 2. Nah, adakah pertanyaan dari kelompok 1? Ada, Gabriel? Kuat, ada? Ada. Silakan tanya. Apakah cuma memberikan sedekah? Untuk menolong Intan, apakah kita cuma memberi sedekah? Selain memberikan sedekah, menyemangati dia untuk menghadapi banjir itu dan harus mendoakan dia supaya dia semangat dan sabar. Nah, jadi selain memberi sedekah, tetapi doakan dia dan memberikan dia semangat. Gitu. Ya. Boleh kelompok 2 begitu? Ada lagi? Oh, nah, jawaban berikut. Coba silakan. Kesulitan yang kita alami adalah kita sulit belajar dan sulit mencari ekonomi. Dan di saat COVID-19 kita sering kesusahan berkumpul dengan teman-teman atau kesusahan mencari kesenangan. Oh ya. Oke, sekarang pertanyaan berikut baru jawab. Pertanyaan yang ada kita alami sekarang bukan seperti Intan ya, tapi COVID-19. Adakah kesulitan dalam belajar? Coba jawab ulang. Coba silakan jawab. Oh, jadi itu lebih kesulitan kan? Ada pertanyaan? Silakan kembali ke tempat duduk. Nanti kalau ada pertanyaan dari untuk jawaban ini, ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada. Apa? Apakah wabah COVID kita dapat belajar? Nah, pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Apakah dengan COVID ini tetap kita dapat belajar? Silakan kelompok 2 menjawabnya. Saat kita alami COVID-19 yang terjadi pada kita masih bisa belajar walau hanya lewat HP, Tapi masih bisa belajar. Oh, mantap. Jadi jawaban kelompok 2, walaupun COVID-19, tapi tetap masih bisa belajar melalui apa? Melalui apa tadi? HP Untuk belajar. untuk belajar daring, untuk belajar. Jadi ternyata biar COVID kita boleh belajar, Jo. Toh boleh begitu? Iya. Jadi Intan pun boleh belajar, berarti kita pun, anak-anak pun boleh belajar. Masih ada pertanyaan untuk kelompok 1 kepada kelompok 2? Tidak ada lagi? Tidak ada? Tidak. Jadi kelompok 2 lagi sudah ada pertanyaan? Ya, berarti ya. Tadi sudah selesai berdiskusi. Jadi ibu senang, anak-anak sudah saling bertukar informasi.
Sudah saling memberi pendapat. Nah, dan Ibu lihat semua anak-anak aktif kasih pendapat. Artinya di dalam diskusi anak-anak di kelompok memberikan pendapat. Terima kasih Ibu Bangga dengan anak-anak yang mau saling memberikan informasi, menambah pengetahuan kepada kita semua. Nah, jadi berarti materi untuk saat ini sudah selesai. Setelah selesai diskusi kita sudah selesai. Tapi Ibu mau bertanya, apakah ada pertanyaan yang belum dimengerti? Silakan boleh tanya. Ada yang mau bertanya tentang Cristiano? Berdiri. Apa yang ingin mau tanya? Apa cita-cita Intan? Apa cita-cita Intan? Ya. Silakan duduk. Ya pasti Intan punya cita-cita. Mungkin mau jadi dokter, mau jadi pendeta. Dia pasti punya cita-cita karena dia ingin belajar. Jadi dia pasti punya cita-cita. Hah? Bisa saja dia jadi guru. Yang pasti intinya Intan tetap bersemangat dan ingin belajar. Boleh begitu Cristiano? Berikut ada lagi yang kurang jelas pertanyaannya. Silakan. Pertanyaan Pak Ibu siapa? Flo? Apa? Gak usah tahu Flo. Apakah Intan berkesan untuk ekonomi? Oh ya, apakah Intan kesusahan ekonomi? Anak-anak, ketika ada jadi banjir, semua ekonomi pasti ada terganggu. Bagaimana orang mau dibayar di pasar, mau jual di pasar, mau beli makanan, mau banjir, gitu? Yang pasti Intan juga pasti ada kesusahan. Melalui dari orang tua atau mungkin orang sudah bisa mencari, toh karena banjir ada batangan milu masuk kena banjir, ada batangan padi masuk kena banjir, akibatnya semua itu jadi rusak. Dan yang pasti Intan dia mengalami kesulitan ekonomi, tapi tetap dia semangat untuk belajar. Coba lihat di depan kesimpulan. Anda boleh lihat kesimpulannya. Intan tetap bersemangat dan memiliki keinginan untuk mencapai cita-citanya melalui belajar. Orang yang terus belajar tentu akan memperoleh sukses di masa depan. Untuk mencapai cita-cita, undanglah Tuhan dalam usaha dan belajar. Itu kesimpulannya. Jadi undang Tuhan di dalam belajar. Oke, sekarang kita lanjut untuk kelompok yang juara. Ini juga sebingung. Dua-dua bagus. Dua kelompok bagus dan menjawab. Mantap, Ibu senang karena sekali lagi ada saling menukar pendapat. Tetapi ada kekurangannya. Tadi ada teman-teman Cristiano yang Ibu lihat pengganggu. Itu kekurangan. Ada juga yang malu-malu kasih pendapat. Nah, apa jadi anak sekolah, jadi pelajar, tidak usah malu-malu, tidak usah takut-takut. Itu tidak mau dikuat kalau salah jawab. Oke, selanjutnya kita akan lanjut dengan coba perhatikan, silakan anak-anak menjawab kembali kerja. Ada kertas yang Ibu saudara di depan, silakan kerja. Ada 2 nomor. Langsung jawab saja, langsung jawab. Nggak usah tulis jadi soal. Nah, ini jawab sendiri. Silakan jawab sendiri. Apa cita-citamu di masa depan?
untuk keluarga dan untuk gereja. Silakan jawab sendiri. Sudah? Semua sudah? Jadi apa cita-citamu di masa depan? Untuk keluarga, untuk gereja, dan bagaimana cara meraih cita-citamu? Bisakah Gabriel baca? Iya, baca jadi situ. Itu mana yang terjawab? Untuk keluarga, untuk membantu orang tua karena tak bantu dua bagi saya kalau sudah sukses saya akan membalas dengan memberikan apa yang mereka tahu. Bagaimana cara meraih cita-cita? Dengan usaha. Ya, usaha dan kebudayaan. Terima kasih. Jadi ini untuk mewakili laki-laki, mewakili perempuan. Karolina atau Flo? Flo sudah? Coba silakan. Jawaban Flo silakan. Apa cita-citamu di masa depan? Cita-cita saya di masa depan menjadi dokter. Saya menjadi dokter karena bisa menemukan orang dan membantu orang yang kesusahan dan membahagiakan orang tua. Kalau untuk gereja apa? Cita-cita untuk gereja apa? Bangun gereja mungkin? Menyumbang gereja? Membangun gereja. Kalau punya uang bangun gereja. Oke, terima kasih. Sekarang untuk jawabannya silakan. Ibu mau periksa. Jadi yang ibu sudah ingat 2 orang laki-laki dan perempuan. Dan yang lain ibu mau periksa. Jawab. Mana jawabannya? Mendirikan masjid tidak Ya, jangan bermain. Ya. Anak-anak sudah menjawabnya dengan baik, bangga dengan anak-anak. Dan sekarang kita sudah selesai. Tapi sebelum pulang, catat PR, ayat hafalan. Silakan catat. Nanti cek di rumah. Yohanes, ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16. Ini untuk PR. Yohanes 3 ayat 16. Itu harus tersimpang di kepala. Yohanes 3 ayat 16. Kesimpulannya, jadi sebelum pulang lihat kesimpulannya. Intan tetap bersemangat dan memiliki keinginan untuk mencapai cita-citanya. Dia tetap semangat mencapai cita-citanya melalui belajar. Dan orang yang terus belajar tentu akan memperoleh sukses di masa depan. Untuk mencapai cita-cita, undanglah Tuhan dalam usaha belajar. Dan di mana ada usaha dan kemauan, di situ pasti ada keberhasilan. Cristiano, ini cuma PR, nanti hafal dulu. Jadi demikianlah pembelajaran kita saat ini. Kita akan akhiri tentu sebagaimana tadi. Kita mulai dengan menyanyi dan berdoa. Dan sekarang juga kita akan akhiri dengan menyanyi dan berdoa. Silakan alat tulis dimasukkan dalam tas. Ada yang bersedia menutup?
Gabriel, silakan. Silakan siap mau pulang, jadi siap. Perhatikan pemimpin doa. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Jadi ini akan menyanyi waktu Tuhan. Silakan. Tunggu Rindy dulu sebelum masih ada yang belum siap. Kuliah Dedek masih berdiri. Silakan duduk yang baik. 1, 2, 3. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Buat melanjutkan segala sesuatu doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin pelajaran kami dari pertama hingga akhir ini. Ya Tuhan, kami sekarang akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau pimpin dan perjalanan kami dari sekolah ini menuju sampai di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Silakan duduk.